Guys, ternyata mic legendaris dari Saramonic ini ternyata udah discontinue. Dan sekarang udah digantikan dengan generasi baru yang improvementnya cukup signifikan. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas mikrofon wireless penerus dari sang legenda Saramonic Blink 500 B2. Dan ini adalah mikrofon wireless paling rame di Indonesia, paling banyak dipakai. Gue yakin kalian juga familiar karena banyak banget kreator multi platform, mau di Instagram, mau di TikTok, mau di YouTube, itu nyantolin mic ini di pakaian mereka. Jadi paling rame, kita juga pernah review dan itu jadi salah satu review kita paling banyak juga viewsnya gitu ya di channel ST Media. Jadi dia bener-bener legend banget di ranah mic wireless. Tapi sayangnya dia udah discontinue dan sekarang udah digantiin dengan generasi penerusnya yang pengen gue bahas kali ini. Itu adalah Saramonic Blink 500 Pro X Q20. Buat harga sendiri, mikrofon ini dijual dengan harga Rp2.249.000. Udah langsung dapat 2 transmitter sekaligus. Jadi harganya lumayan dekat dengan sang legenda si Blink 500 B2 dan di sini dengan improvement yang cukup signifikan. Tapi kalian juga punya opsi kalau ada budget lebih, mungkin pengen yang lebih profesional lagi, ada yang Q2 itu dijual dengan harga 3 jutaan dan dia udah ada layar indikator di bagian receivernya. Dan di kedua tipe ini, Q2 dan Q20 itu ada tipe yang satu transmitter juga. Balik lagi, fleksibel banget pemilihan produk dari Saramonic itu bisa menyesuaikan dengan budget dan kebutuhan kalian. Karena dia ada yang Q1 dan juga Q10 gitu ya, yang versi satu transmitter. Jadi ya tinggal kalian yang menyesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Tapi balik lagi, untuk Q20 sendiri yang gue cobain di sini, improvementnya signifikan dibandingkan dengan generasi yang lamanya. Pertama, dia udah bawa hardcase yang ringan dan nyaman. Hardcase-nya juga compact banget. Kalau yang lama itu dia pakainya pouch doang, lalu aksesoris masuk ke situ agak ribet gitu kan, agak berantakan. Sedangkan di sini pakai hardcase yang udah membuatnya aman dari bantingan. Lalu compact juga buat dibawa-bawa, bener-bener kecil banget. Kalian bisa lihat ukurannya cuma segini dan di dalamnya juga rapih karena dia dipisah gitu. Ada pemisah yang lumayan empuk-empuk juga gitu ya sekatnya, jadi biar nggak lecet, dan ada bagian untuk aksesoris yang semuanya bisa masuk ke sini. Jadi bener-bener rapih banget dibandingkan versi yang lamanya. Lalu secara jarak juga dia udah ada improvement, dimana kalau si Blink 500 B2 ini jaraknya klaimnya itu di 50 meter, sedangkan yang versi baru, mungkin gue sambil keluarin ya. Yang versi baru, ini dia udah mendukung jarak sampai 100 meter. Jadi ada perubahan atau improvement sampai 2 kali lipat dari penggunaan jaraknya. Lalu di receiver-nya sendiri, sekarang dia udah ada headset monitoring. Jadi kalau kamera kalian nggak punya headset output buat monitoring audio, kalian bisa colok ke sini. Kalau di yang versi lama itu sayangnya belum ada, jadi nice improvement juga di receivernya. Sama buat baterai life juga di sini improvementnya lumayan. Karena yang lama itu klaimnya dia bisa dipakai sampai 6 jam, sedangkan yang versi baru ini dia up to 10 jam. Bener-bener improvement yang cukup signifikan, walaupun kalau buat gue ya, yang lama pun dengan 6 jamnya itu nggak pernah jadi isu buat gue. Cuman ya dengan sekarang sampai 10 jam itu memberikan ruang lebih juga kalau kalian ada lupa-lupa ngecas gitu kan, dia tetap penggunaan baterainya bener-bener efisien. Dan kalian jangan tertipu juga sama gambarnya, karena kalau lihat di kardus atau di gambar e-commerce-nya, dia ukurannya sama ya, receiver sama transmitternya. Cuman kalau kalian lihat langsung, sebenarnya si transmitternya ini kecil dan imut-imut. Jadi ini adalah receivernya, ini transmitternya kecil banget, bagus, dan dia kalau misalkan kita pasang, itu sama sekali nggak jadi beban gitu. Bener-bener ya udah nyantol aja gitu di jaket atau di pakaian kita. Dia nggak berat, nggak bikin jadi kerahnya ketarik atau semacamnya gitu. Jadi itu improvement juga karena dibandingkan yang lama, transmitternya lumayan signifikan perbedaannya. Tapi walaupun ukurannya kecil, dia build quality-nya tetap gokil ya. Tetap Saramonic banget, potongannya rapi dan sampai dikasih kayak detail-detail tekstur. Dan rasa produknya sendiri nggak berasa murahan gitu. Bener-bener rasa profesional banget. Lalu improvementnya juga di sini kalian buat pairing, kalau yang lama itu dia harus dicolok pin.
kayak kalau kalian mau ngeluarin SIM card dari HP, sedangkan yang baru udah enggak. Kalian tinggal pencet aja tombol powernya yang lama bareng dua-duanya gitu ya dari mati, dan itu masuk ke mode pairing. Dan menurut gue ya jauh lebih convenient juga dibandingkan versi yang lamanya. Cuman sayangnya di transmitternya ini dia nggak mendukung penggunaan LAV, beda sama yang sebelumnya. Jadi kalau kalian lebih suka pakai yang kabel dari dalam gitu kan, dan dia dicolok ke transmitter, ini nggak bisa karena dia nggak ada jack 3,5 mm untuk penggunaan mikrofon lavalier. Tapi balik lagi sih, mungkin itu pertimbangan yang sering dilihat sama Saramonic, di mana di versi ini pun kebanyakan orang dicantol aja gitu di bajunya. Dan di sini dengan ukurannya yang lebih kecil karena tadi nggak pakai LAV, dia kalau dicantol ya lebih convenient, nggak narik-narik baju kalian. Dan klaim dari Saramonic juga dengan ukurannya yang lebih kecil ini dan nggak pakai LAV option, dia signal to noise ratio-nya juga jadi lebih baik. Yang dalam arti lain punya suara yang jadi lebih bersih. Lalu kalau kalian syuting di kondisi yang berangin juga nggak perlu khawatir karena dia udah membawa aksesoris dead cat juga yang langsung bisa kalian bawa-bawa, semuanya komplit di dalam hardcase-nya. Dan mungkin sekarang langsung aja kalian cek gimana kualitas suaranya, kalian nilai dari pengetesan kita berikut. Oke, di sini gue pengen tes kualitas mic dari Saramonic Blink 500 Pro XQ20. Langsung aja dia diklaim bisa 100 meter dan gue bakal coba mundur gimana untuk kualitas suaranya ya kan. Di sini gue pengen tes kualitas suaranya, gue coba jalan mundur 100 meter itu cukup jauh gitu ya. Ini gimana? Oh, apakah udah putus-putus? Kalau udah putus-putus kasih sinyal aja. Oke, ini sudah sangat jauh. Saramonic 100 meter, never lie, trusted, 100% recommended. Ya, terlalu marketing tapi ya oke, udah mulai putus-putus. Ini 100 meter, ya kayak ini 100 meter gitu, ini cukup jauh. Gue ngeliat juga apa, ya udah putus-putus. Dia udah agak susah gue ngeliat dari sini gitu ya. Nah, itu dia pengetesannya dan menurut gua sangat worth it juga buat kalian pertimbangkan karena Blink 500 Pro XQ20 ini punya improvement yang signifikan dibandingkan generasi lamanya Blink 500 B2 yang udah jadi legenda juga di Indonesia. By the way, gue pengen kenalin juga, pengen showcase beberapa produk Saramonic ke kalian karena yang menarik, Saramonic itu punya lini produk yang bener-bener banyak dan komplit, bisa menyesuaikan dengan budget dan juga kebutuhan kalian. Kayak kalau kalian pengen press budget lebih dalam lagi, kalian mungkin tertarik dengan Blink 100 B2, dimana ini dia dijual dengan harga Rp1.700.000, udah langsung dapat 2 transmitter sekaligus. Cuman bedanya di sini dia klaim jaraknya itu cuma sampai 50 meter. Tapi kalau buat workflow kalian cukup, mungkin ini jadi opsi yang menarik juga, seiring kalian hemat juga gitu, beberapa budget bisa agak di-press gitu kan dengan mikrofon yang ini. Dan kita ada reviewnya juga untuk Blink 100 B2 ini, kalian bisa cek di channel SM Media kalau memang tertarik. Lalu dia juga ada tadi Pro X-nya yang Q2 kalau kalian pengen receiver-nya yang ada layarnya yang udah sempat kita mention juga. Lalu ada Saramonic Blink 900 S2 yang ini mirip dengan yang pernah kita bahas, tapi kita pernah bahas itu Blink 900 B2. Perbedaannya kalau yang kita pernah review itu di dua transmitternya ada layarnya juga, sedangkan di sini enggak. Dan di sini yang menarik, dua transmitternya ukurannya kecil juga gitu, lebih kecil dari si receivernya, jadi mungkin lebih convenient dan ini lebih budget juga dibandingkan yang Blink 900 B2. Jadi yang versi S2 ini lebih budget dan mungkin lebih cocok buat kalian. Dia dijual dengan harga 4 juta. Emang lebih mahal dari yang kita bahas tadi, tapi dia lebih budget dari Blink 900 yang sempat kita review sebelumnya gitu. Dan dia untuk Blink 900 sendiri itu klaim jaraknya lebih jauh lagi kalau kalian butuh yang lebih kuat lagi sinyalnya, karena dia klaimnya itu up to 200 meter. Jadi ya bener-bener jauh banget dan mungkin kalian butuh dengan jarak seperti itu. Lalu ada juga di sini yang hidden gem menurut gue, entah kenapa gue baru tahu ada produk ini ya, Blink 500 Pro B8. Dimana di produk ini kalian bisa pakai 4 transmitter sekaligus. Ada 4 pembicara sekaligus. Buat harga sendiri dia dijual dengan harga sekitar 8 juta rupiah.
Dan menurut gua worth it banget dengan solusi yang dia tawarkan gitu. Bisa 4 pembicara sekaligus dan semuanya itu ada di layar informasi juga untuk indikatornya dari setiap mikrofonnya. Di receivernya itu nongol semua. Jadi bener-bener gokil banget, build quality-nya juga Saramonic banget, apalagi kualitas suaranya. Jadi udah sangat-sangat proper. Lalu mereka juga punya opsi lain kayak yang kita pakai, mic utama kita itu adalah Blink 500 Pro X yang versi dulu, nggak tahu sih masih ada atau enggak, tapi itu harganya di sekitar 4 jutaan yang memang kita pakai jadi mikrofon utama kita juga. Sama kemarin yang belum lama launching ada Blink Me yang dia adalah smart mikrofon. Bentuknya itu kayak smartwatch, layarnya bisa kita ganti-ganti, bisa kita taruh branding kita sendiri, dan menurut gua jadi opsi yang menarik juga. Di harga dia itu cuma Rp3.750.000. Jadi itu banyak banget lininya. Kalian mungkin bisa main juga ke toko official mereka karena kita juga nggak sebutin semuanya di sini. Balik lagi bisa menyesuaikan dengan budget yang kalian punya dan juga workflow tergantung dengan kebutuhan kalian gitu. Jadi bisa menyesuaikan banget. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan gue di video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.